memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh seluruh paslon lainnya. Di sini diberikan kesempatan untuk bertanya, waktunya 1 menit dan masing-masing paslon akan diperkenankan untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Pertanyaan akan sesuai dengan tema debat kita, yakni Samosir Membangun Masyarakat Sejahtera. Baik, dalam segmen ini akan kita awali terlebih dahulu dari paslon 1. Baik, paslon 1 Anda dipersilakan untuk bertanya, waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung dari Anda berbicara. Silakan. Pertanyaan pertama kepada semuanya calon, untuk semua. Apa bapak-bapak paslon nomor 2, nomor 3 setuju sektor pertanian yang paling potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, bagaimana caranya? Nomor 2, mengingat di Kabupaten Samosir dan umumnya orang Batak saling terikat dengan Dalian Natolu. Gaya manajemen yang bagaimana nanti bapak-bapak terapkan atau sudah dikerjakan selama ini, khusus untuk paslon nomor 3. Pertanyaan ketiga, menurut kami mutu pendidikan di Kabupaten Samosir masih jauh dari yang diharapkan. Perlu peningkatan kualitas agar bisa bersaing dengan daerah lain. Apa Bapak setuju? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, bagaimana caranya? Baik, cukup waktu habis, sudah dilontarkan pertanyaan dari paslon 1. Pertama kami persilakan kepada paslon 2 berkenan menjawab, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Paslon 2 silakan. Baik, mengenai pertanian tentu kita setuju untuk pertanian untuk diprioritaskan, tapi tentu juga tidak lepas juga harus dari pariwisata, karena kita harus ingat kawasan Samosir itu sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Maka tidak bisa hanya pertanian berdiri sendiri atau diutamakan. Pariwisata juga harus diutamakan dalam hal ini. Jadi menurut kami lebih baik apabila disinkronkan atau dikombinasikan antara pertanian dan juga pariwisata. Kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan pendidikan sendiri, program yang kami lakukan adalah yang pertama, kami akan membuat pelatihan untuk guru-guru agar guru-guru semua berkompetensi pada bidangnya. Kemudian kami akan lakukan pendistribusian guru yang merata agar mutu pendidikan di Samosir mendapat lebih baik lagi. Kemudian apabila kami diizinkan untuk menjadi pemimpin, untuk manajemen, kami akan membuat birokrasi yang reformasi birokrasi. Kami akan membuat pemerintahan yang bersih, dan yang paling penting adalah the right man on the right place. Kami akan melakukan untuk birokrasi tidak pandang pilih. Kami akan menempatkan siapa yang berkompetensi pada bidangnya. Itulah yang akan kami lakukan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik. Terima kasih. Ya, baik, sudah dijawab oleh paslon 2. Selanjutnya kami lempar kepada paslon 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1. Paslon 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ini perlu juga kami sampaikan bahwa yang pertama tadi, apakah yang diprioritaskan pertanian atau pariwisata? Kedua-duanya ini harus satu sama lain dimajukan. Di dalam visi kami tadi sudah jelas, Samosir yang mandiri sejahtera dengan berbasis daya saing pertanian, perekonomian rakyat, dan mengembangkan pariwisata bertaraf internasional. Dan di dalam misi dijelaskan di situ meningkatkan kualitas produktivitas dan juga meningkatkan kualitas daripada nilai tambah pertanian. Kita juga harus melihat bahwa Samosir ini sudah menjadi kawasan strategi pariwisata nasional berdasarkan kebijakan. Dan kita Samosir adalah titik sentral pembangunan kawasan Danau Toba
di kawasan Danau Toba Samosir menjadi titik sentral. Nah, ini adalah kebijakan pusat. Kita harus juga menghargai dan kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang dilakukan oleh undang-undang. Ini jelas kedatangan Bapak Presiden ke Kabupaten Samosir 2 kali, ini menandakan pengembangan pariwisata tentu didukung pertanian yang memadai. Itu. Baik, cukup sudah dijawab oleh paslon 3 dan kami persilakan kepada paslon 1 untuk menyanggah ataupun menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Paslon 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih. Baik, jawab paslon nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 belum menjawab atas pertanyaan kami. Pertama, masalah pertanian. Pertanian dan pariwisata dengan APBD yang ada tentunya tidak bisa bersama-sama. Harus ada yang didahulukan yang mana. Ini tadi nggak terjawab. Demikian juga antara manajemen dari paslon nomor 2. Yang kami tanyakan adalah manajemen untuk dari Natulu, bukan pemerintahan. Demikian juga pendidikan tadi. Pendidikan tadi belum tidak menjawab iya. Tapi itulah yang tanggapan kami. Khusus untuk pertanyaan nomor 1, tentunya paslon nomor 1 Marguna yakin dan segala caranya untuk antara pertanian dan pariwisata, khusus Kabupaten Samosir harus mendahulukan pertanian, baru nomor 2 pariwisata, karena pariwisata itu adalah kebutuhan orang yang sudah punya duit. Masyarakat petani belum punya duit, jadi bagaimana kita membawa masyarakat petani untuk pariwisata sementara mereka juga belum punya duit. Terima kasih. Itu tanggapan untuk 1-2. Silakan ditambahkan. Tambahan, saya melihat paslon 2 dan 3 masih membuat pertanian dan pariwisata sangat berimbang. Artinya tidak ada yang menjadi prioritas utama, bahkan paslon 2 cenderung ke paslon pariwisata. Kalau kita tetap menekankan pertanian adalah yang utama untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Samosir. Ya, baik, sudah ditanggapi oleh paslon 1. Paslon yang memberikan pertanyaan, sekarang kita beralih ke paslon 2 untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh paslon lainnya. Paslon 2, waktu Anda bertanya 1 menit dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan paslon 2. Ini yang mana? Pertanyaan kami di dalam visi misi para paslon dari 3 tahun terakhir ini, bahwa jumlah jalan baik mengalami tren penurunan dan kondisi rusak bertambah, sedangkan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan meningkat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Bisa diulang, kurang jelas. Dalam 3 tahun terakhir, bahwa jumlah jalan kondisi baik mengalami penurunan dan kondisi rusak bertambah, sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan meningkat. Mengapa bisa Baik, terjadi? sudah cukup. Paslon 2 telah memberikan pertanyaan. Langsung saja kami persilakan kepada paslon 3 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Paslon 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Saya ini perlu saya luruskan. Ini tidak ada penurunan jalan yang rusak di Kabupaten Samosir. Justru peningkatan perbaikan jalan dan pembangunan jalan di Kabupaten Samosir. Ini dari 46% warisan jalan yang buruk di Kabupaten Samosir yang kami terima dari pemerintah pertama, kami sudah menaikkan sampai dengan 58% sekarang ini kondisi jalan yang baik di Kabupaten Samosir. Saya rasa Bapak, saya minta untuk meng-cross check data dulu ke pemerintah Kabupaten Samosir, Dinas PUPR untuk menentukan ini. Jadi kan ini perlu kami sanggah bahwa apa yang data yang Bapak sampaikan itu adalah tidak benar. Ya, nanti boleh kita nanti datang ke Dinas PUPR Kabupaten Samosir untuk menentukan. Bapak tadi mengatakan bahwa jalan anggaran naik, terus jalan menurun.
Jadi anggaran itu kemana? Ya tentu kepada perbaikan jalan. Ini kan dua pendapat yang saling berbeda dan saling bertolak belakang. Di satu sisi anggaran ke sana ada, di satu sisi penurunan jalan ada. Nah ini perlu diluruskan pasangan calon nomor 2 untuk bisa dicek dan cross check. Terima kasih. Baik, sudah cukup paslon 3. Langsung saja saat ini kami persilahkan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Paslon 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Pertanyaan paslon nomor 2 tadi bisa kami terima atau kami jawab. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, di mana kondisi rusak, jalan banyak yang bertambah, anggaran meningkat, ini bisa terjadi ketika terjadi kualitas jalan tersebut kurang bagus. Artinya kualitas jalan itu kurang bagus, sehingga anggaran banyak habis, tapi jalan itu tidak berumur. Bisa saja terjadi itu kalau muncul pertanyaan seperti itu. Jadi demikian. Jadi jawaban kami dari paslon nomor 1, ketika pertanyaan seperti itu bisa terjadi ketika mutu rendah dan anggaran meningkat, bisa jalan itu tidak berumur. Itu tanggapan kami untuk jawaban untuk paslon nomor 2. Terima kasih. Saya tambahkan, data kami, saya setuju dengan paslon nomor 2, data kami pada tahun 2009, luas panjang jalan di Samosir adalah kira-kira 800 km, 797. Sementara 2019 hanya 959 km, kenaikan hanya 165 km per 10 tahun. Perlu dipertanyakan kenapa perkembangan jalan sangat susah atau sangat lambat di Samosir. Rata-rata hanya 16,5 km per tahun. Terima kasih. Masih tersisa, sudah cukup atau ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, sudah dijawab juga oleh paslon nomor urut 1. Kami persilakan selanjutnya kepada paslon 2 untuk dapat menanggapi jawaban dari paslon-paslon lainnya. Paslon 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Baik, menanggapi mengenai banyak jalan dari tahun ke tahun, terutama 3 tahun terakhir banyak jalan yang dari baik menjadi rusak. Ini data kami dari data BPS, Pak. Dan kami juga menemukan bahwa RPJMD tahun 2016, tahun 2021 itu mengalami perubahan. Itu menandakan banyak target-target yang tidak tercapai. Sehingga ini mungkin dapat menanyakan bagaimana perencanaan di awal sehingga yang menyebabkan RPMJD itu bisa berubah. Padahal kita ketahui RPMJD hanya bisa dilakukan atau berubah bila ada salah satunya ada kerusuhan atau masalah sosial, masalah ekonomi maupun masalah politik. Jadi kami agak bingung dengan kondisi jalan yang bagus ini karena kami berdasarkan data BPS dan RPJMD yang berubah di tengah jalan. Terima kasih. Masih tersisa 35 detik. Terima kasih. Jadi kami menyatakan bahwa jumlah jalan kondisi yang baik mengalami tren penurunan. Ini memang data BPS dan ini tidak kami buat-buat dan itu ada datanya. Dan fakta di lapangan juga kami lihat seperti jalan itu belum setahun ada jangka waktu itu jalan yang kondisi begitu dipertahankan 4 tahun, ternyata 1 tahun udah hancur. Itu yang bikin baik, waktu habis sudah ditanggapi kembali oleh paslon 2. Pemirsa dan hadirin, saatnya kita beralih kepada paslon 3 untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing paslon. Paslon 3, waktu Anda memberikan pertanyaan 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Baik, untuk pertanyaan kepada calon nomor 2, khusus untuk calon Bupati Pak Pandiko. Saya menanyakan, kita dalam membangun Kabupaten Samosir ini tentu menguasai daerah. Saya minta dulu Bapak bisa enggak menyebutkan secara luar kepala berapa kecamatan di Kabupaten Samosir dan nama kecamatannya. Kemudian Bapak menyatakan ada BPJS gratis, S1, S2, S3 gratis, pupuk bersubsidi gratis. Disampaikan pupuk bersubsidi gratis, namanya juga udah pupuk bersubsidi. Bagaimana dengan kondisi keuangan Kabupaten Samosir bila Anda terpilih nanti menjadi pemimpin di Kabupaten Samosir? Untuk Marguna,
kami menyampaikan pertanyaan bagaimana Bapak merubah blueprint pariwisata Kabupaten Samosir untuk memindahkan blueprint itu menjadi Baik, pertanian. cukup waktu habis. Terima kasih Paslon 3. Langsung saja kami persilakan terlebih dahulu Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 3. Paslon 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Silakan. Pertanyaan bagaimana merubah blueprint Kabupaten Samosir yang selama ini 15 tahun pariwisata. Makanya saya tadi terkait juga bahwa selama ini blueprintnya mensejahterakan masyarakat pariwisata dan pertanian. Kok tadi blueprint hari ini kok daya saing pertanian. Jadi saya nggak tahu yang mana blueprintnya yang disampaikan. Yang jelas ketika pariwisata blueprint Kabupaten Samosir 15 tahun ini, bagaimana kami merubah? Tentunya blueprint itu adalah hak prerogatif daripada seorang bupati. Blueprint dibentuk berdasarkan daripada visi misi yang terbaik bagi masyarakat itu. Itulah artinya, makanya hanya bupati, gubernur, presidenlah yang mempunyai visi misi. Dari visi misi itu akan turun menjadi blueprint. Jadi ketika kebijakan yang selama ini kami kurang tepat, yang mendahulukan pariwisata daripada pertanian, ini yang akan kami robah. Anggaran-anggaran ini akan kami dahulukan dulu ke pertanian. Dan faktanya sampai hari ini, masalah masyarakat pertanian, yang 85% masyarakat Samosir adalah petani, mereka mengalami kesulitan sekarang di dalam pekerjaan pertanian. Inilah cara kami, bahwa bagaimana caranya, itu wewenang prerogatif dari seorang bupati, yang bersumber dari visi misi berubah jadi blueprint. Demikian, terima kasih. Baik, sudah cukup? Ya, sudah dijawab oleh Paslon 1. Langsung saja kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 3. Paslon 2, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama dipertanyakan adalah masalah kecamatan. Kecamatan itu di Samosir ada 9, yaitu Kecamatan Pangururan, Simanindo, Nandrunggu, Setiotio, Harian, terus Ronggur, Cianjur mula-mula dan Palipi. Kemudian bagaimana untuk memprogramkan yang gratis-gratis tadi? Baik, untuk beasiswa gratis jelas itu dari APBD. Tapi untuk pupuk dan bibit gratis, kami pastikan bukan pupuk bersubsidi yang kami berikan, tapi pupuk dan bibit gratis. Caranya, skemanya bagaimana? Yaitu tadi kami katakan, kami akan dorong UMKM di Samosir untuk menaikkan nilai tambah. Misalnya dari mango wine dari bahan dasar mangga 15.000 dapat menjadi 2 botol wine 320.000. Ada kenaikan sekitar 2.000%. Kemudian ada kemiri, harganya 1 kilo itu 6.000. Dapat menjadi 5 botol kemiri, itu membuat menjadi 500.000. Ada kenaikan sekitar 8.000%. Nah, dari situ kami akan membentuk BUMD untuk menampung itu semua. Nah, dan kemudian hasil UMKM itu, CSR itu yang begitu banyak, hasil kenaikan beribu kali lipat itu akan kami gunakan untuk pupuk dan bibit gratis. Kemudian untuk masalah infrastruktur, jelas kawasan Samosir sudah KSPN, maka kami akan dorong di tiap desa agar ada pariwisata, agar infrastrukturnya pusat bisa masuk. Waktu habis, terima kasih sudah dijawab dan langsung saja kami persilakan kembali kepada Paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Silakan Paslon 3, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk pasangan calon 1-2, bahwa dalam apa jawaban saudara di sini, khususnya untuk nomor 2, sepertinya kurang pas untuk kami. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam visi misi saudara mengatakan bahwa APBD tidak akan dipakai untuk infrastruktur. Itu semua untuk BPJS dan kesejahteraan masyarakat. Seperti untuk saudara sendiri, bahwa total BPJS yang gratis sekarang 78.642. Maka sisa daripada itu tentu ada BPJS Mandiri. Untuk biaya pendidikan juga tidak bisa semua gratis. Ini untuk kebutuhan BPJS, untuk hal-hal lain dan belanja rutin itu juga harus dipikirkan.
Kalau itu kita terapkan seperti yang saudara katakan, sepertinya ASN ini tidak mengerti dengan sesuatu apapun. Bahkan fungsi DPR pun nanti akan ada kebuntuan di situ dengan program saudara. Karena itu infrastruktur APBD itu adalah ketok palu oleh DPRD. Maka dengan program yang saudara sampaikan di situ, tidak ada lagi fungsi DPRD di situ. Nah, baik, untuk nomor 1, perlu saya jelaskan bahwa pertanian dan pariwisata. Waktu cukup, terima kasih sudah ditanggapi kembali oleh paslon 3. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ya, segmen 4 telah selesai, namun debat malam hari ini belum berakhir karena usai jeda, Anda masyarakat Kabupaten Samosir akan menyaksikan seperti apa pernyataan penutup atau kalimat pemungkas dari masing-masing calon untuk merayu Anda untuk memilih mereka 9 Desember mendatang. Usai jeda pariwara berikut ini.